Oke, jadi di sini kita masuk ke bagian pemrogramannya. Oke, saya jelasin dulu dari line paling atas ya. Di sini ada include IO stream ya. Ini wajib. Ya, ini untuk mengakses library ya. Library yang isinya ada function, ada string dan lain-lain. Kemudian di sini ada using namespace std digunakan untuk mengakses ini ya, input dan outputnya ya. Nah, kemudian di sini ada constanta length yang isinya yang merupakan batas untuk kita menginputkan jumlah kode passwordnya. Di sini saya setting 6. Kemudian ada switch length ya. Ini juga adalah batas ya, batas kalau kita ingin melakukan perpindahan kode ya. Kodenya kita tukar ya. Di sini saya setting dengan nilai 4. Kemudian ada switch index. Ini digunakan untuk melakukan perpindahan juga ya, perpindahan node. Jadi kita akan mengambil kode yang di dalam node dengan index dan digantikan dengan ekstra karakter yang sini ya, dalam proses enkripsi program. Jadi salah satu dari kode password yang kita masukkan nanti kita akan ganti dengan ekstra karakter ini ya, yaitu adalah simbol char X. Nah, lalu di sini ada cek status. Cek status ini digunakan untuk menandakan kita ini masuk dalam mode admin atau mode anonymous. Karena di sini adalah false, maka kita bisa dibilang kita ini masuk dalam mode anonymous ya. Nanti ada kaitannya ya saat kita ngerun kodenya. Lalu di sini ada struct node ya. Struct node ini isinya ada kode, ada elemen memori ya, nextpref karena ini double linked list. Kemudian nextpref-nya ini saya setting dengan 0 ya, karena ini masih awal-awal ya, jadi kita belum ada masukin data apapun ya ke dalam node-nya. Nah, lalu di sini ada password ya, struct password. Nah, ini isinya adalah ada encrypted ya, yang ini untuk menandakan apakah kita telah melakukan enkripsi program atau belum. Nah, ini kan keterangannya false, berarti kita belum mengenkripsikan passwordnya ya. Lalu di sini ada encrypt char ya, yang digunakan dalam ini yang tadi yang ada kaitannya dengan switch index ya. Ini di sini bisa dibilang untuk menyimpan kode password yang kita ambil ya. Nah, lalu di sini ada node head sama node tail ya. Head ini adalah node yang letaknya di paling ujung kiri ya, paling awal. Tail itu adalah node yang diletakkan di paling ujung kanan ya. Dua-duanya kita setting dengan 0 ya karena masih awal. Lalu di sini ada fungsi allocation ya, yang digunakan untuk menambahkan sebuah node baru, parameternya code. Nah, di sini saya deklarasikan sebuah node baru ya dengan tipe node. Kemudian di sini node barunya ini kita isi dengan kode sesuai dengan parameter yang kita masukkan. Baru kita return. Kemudian masuk ke show-nya ya. Nah, di sini di bagian show-nya parameternya list. Nah, di sini dalamnya ini kita akan melakukan pengecekan if else dengan parameternya check status ya. Jadi ini akan mengecek apakah kita dalam mode anonymous atau mode admin. Nah, kalau kita masuk ke dalam kondisi if berarti kan cek statusnya true ya. Nah, di sini programnya akan menampilkan passwordnya secara berurutan dari node awal sampai ke node akhir ya. Nah, tapi kalau misalkan nih cek statusnya ini salah, artinya kan dia dalam mode anonymous.
maka kode password yang ditampilkan akan akan berbentuk kebalik. Jadi kode yang ditampilkan itu dari not akhir ke not awal, nggak urutannya tuh dibalik gitu. Nah, ini kodenya. Sini kita deklarasin temporary not ya, not sementara. Kalau yang di kondisi if itu kan berarti isi dari temporary not-nya itu adalah not paling awal, kemudian baru melakukan proses perulangan while dengan iterasinya itu dari kiri ke kanan ya. Kemudian kalau else, isi dari temporary not-nya itu adalah dari not akhir ya. Kita akan melakukan perulangan while dengan iterasi itu dari kanan ke kiri. Kemudian masuk ke insert first ya. Insert first ini parameternya adalah parameter list, ada code. Nah, di sini kita melakukan proses alokasi dulu. Nah, setelah melakukan proses alokasi, kita akan mengecek nih if else. Nah, di kondisi if-nya ini, kalau misalkan not awalnya 0 atau not akhirnya 0, maka not awal dan not akhirnya merupakan not yang sama, not yang baru itu, karena tidak memiliki not lain. Kemudian kalau misalkan nih not awalnya tidak 0 atau not akhirnya tidak 0, kita masuk ke kondisi else. Jadi di sini kita akan melakukan proses penempatan not barunya di depan not yang ini ya, not awalnya. Jadi not awalnya akan menjadi not selanjutnya, dan not barunya itu akan menjadi not awalnya gitu. Kemudian kita masuk ke insert last, kurang lebih sama kayak tadi ya. Kita akan melakukan proses alokasi. Kalau misalkan kondisi if kalau misalkan not awal not akhirnya 0, maka kita setting ya not awal dan not akhirnya adalah sama dengan not baru. Kemudian kalau else ini kan berarti penempatan not barunya itu diletakkan di bagian belakang ya. Jadi not akhir yang sebelumnya ini nanti kita akan menjadi not sebelumnya, not yang diletakkan di kirinya dari not akhir, dan not barunya ini merupakan not akhirnya. Kemudian masuk ke ini ada insert index ya. Kalau insert index ini kita ada tambahan parameter ya. Di sini ada index. Nah di sini ada kondisi ya. If ya, jika index sama dengan 0, maka kita akan memanggil fungsi insert first ya. Jadi kalau bisa dibilang bahwa kalau indeksnya 0 itu berarti notnya cuma satu dong. Notnya masih cuma satu ya. Jadi kita tambahnya di awal program, di awal notnya ya. Jadi kita masukin insert first. Lalu ada kondisi else if ya. Kalau misalkan indeksnya nggak 0, maka kita akan masuk ke kondisi kedua, apakah indeks itu sama dengan panjang dari kodenya dikurangi 1 ya. Kalau kondisi memenuhi, kita akan memanggil fungsi insert last. Nah, kalau misalkan dua kondisi ini nggak terpenuhi, kita akan melakukan alokasi kode ya, dengan mendeklarasikan not baru. Kemudian kita juga mendeklarasikan temporary not ya, not sementara, dengan isinya adalah not awal ya. Kemudian kita melakukan proses perulangan for untuk melakukan iterasi ya temporary not-nya. Nah, di sini kita akan melakukan proses perpindahan ya. Jadi sini new not pref sama dengan temporary not pref ya. Kemudian new not next sama dengan temporary not. Lalu temporary not-nya ini yang temporary not pref next-nya ini kita jadi not baru.
Kemudian temporary node pref-nya sama dengan node baru. Nah, di sini kita masuk ke bagian prosedur delete ya. Ada 3 juga nih, kayak insert, ada delete last, delete first, sama delete index. Di delete last itu parameternya list. Nah, di sini kita setting nih untuk delete lastnya, apabila node akhirnya itu kita sama dengan node akhir yang di sebelumnya. Kemudian untuk node akhir yang setelahnya itu merupakan null, jadi kita akan menghapus node akhir setelahnya. Lalu kita masuk ke delete first ya. Kalau delete first itu kita akan mendelete di node awalnya. Nah, di sini kita setting, di sini ada node awal. Node awalnya itu kita setting dengan isi node awal selanjutnya ya. Node awal yang letaknya di sebelah kanannya. Lalu kemudian node awal pref-nya, node awal node awal sebelumnya kita setting dengan null. Kemudian kita baru hapus node awal sebelumnya. Kemudian ada delete index ya, kurang lebih sama kayak tadi ya. Ada 3 kondisi. Kalau indeksnya 0 kita akan memanggil delete first ya. Kemudian kalau indeksnya sama dengan length kurang 1, maka akan memanggil delete last. Kemudian kalau misalkan dua kondisi nggak terpenuhi ya, kita akan mendeklarasikan sebuah temporary node ya, node sementara dengan isinya node awal. Kemudian kita akan melakukan proses perulangan for ya. Nah, kemudian kita baru melakukan proses perpindahan nih untuk menghapus temporary node-nya. Oke, kalau sudah masuk ke bagian get char by index. Nah, get char by index ini di sini ada parameternya list sama index ya. Nah, di sini dideklarasikan temporary node yang isinya node awal. Kemudian masuk ke proses perulangan ya. Ini perulangan untuk mencari indeksnya ya. Kalau misalkan i sama dengan indeks, maka akan mengembalikan nilai kode dari temporary node-nya. Nah, kalau udah kalau misalkan masih belum ketemu, kita akan melakukan proses kita akan melakukan proses iterasi dari temporary node-nya. Nah, kalau misalkan kondisi tidak memenuhi, maka kita akan mengembalikan return char kosong. Kemudian nih di bagian encrypt ya. Sekarang dimasuk ke prosedur encrypt. Di sini kita akan melakukan enkripsi program ya. Nah, di sini Nah, di sini kan di listnya kan ada encrypt char ya. Jadi di sini kita akan memanggil prosedur tadi yang get char by index ya, dengan parameter list sama switch index. Kemudian kita akan melakukan proses penghapusan delete index ya. Lalu di sini ada perulangan for. Nah, perulangan for ini kita akan melakukan proses perpindahan ya. Perpindahan 3 node ya. Dengan memanggil insert first sama delete last. Kemudian kalau udah dilakukan proses perpindahan for, lalu kita akan menambahkan sebuah sebuah node baru yang letaknya di belakang. Ya, node barunya ini isinya adalah kode baru ya, kode X tadi yang ekstra karakter. Kemudian dari sini list encrypted. Jadi kita menandai bahwa program sudah terenkripsi. Nah, kemudian nih sama aja kayak encrypt juga nih. Di sini decrypt juga, ini prosesnya berkebalikan ya. Jadi awal-awal kita akan mendelete ya, akan menghapus node yang berada di akhir node ya. Kemudian kita akan melakukan proses perulangan for untuk melakukan proses perpindahan
untuk membalikan lagi node-nya ke bentuk semula ya. Sini kita menggunakan pemanggilan insert last sama delete first. Kemudian kalau udah kita akan memasukkan lagi nih tadi node yang kita hilangkan yang udah kita hapus tadi, yang kita masukin di dalam encryptor char encryptornya tadi itu. Nah di sini kita memanggil fungsi insert index ya. Kemudian nah di sini nih encrypt charnya kita setting lagi ya ke nilai semulanya yang tadi itu adalah char kosong. Kemudian nah di sini encrypted, jadi di sini keterangannya kita ubah lagi menjadi bahwa program udah nggak dienkripsi lagi ya, atau belum dienkripsi udah. Kemudian nah di sini adalah proses input program ya, proses penginputan program. Oke, nah di sini di prosedur input ini ada dua parameter ya, parameter list dan parameter input. Nah ini input ini didapatkan dari program utamanya ya, saat kita melakukan proses input password ya. Nah di sini ada proses perulangan for ya, di mana kita akan menambahkan node baru ya dengan menggunakan insert last ya. Jadi kita akan letakkan node-nya itu di belakang node-nya ya. Nah di sini ya ingat ya, karena kita masukin inputnya itu dalam bentuk string, jadi kita akan memecah password itu ke dalam bentuk kode-kode dengan menerapkan fungsi array di sini menggunakan index. Oke, sudah. Oke, kita masuk ke bagian program utama. Nah di sini saya memanggil struct ya dengan nama pwlist ya, password list, untuk menambahkan sebuah node baru ini ya. Nah kemudian di sini saya deklarasikan string input. Lalu di sini adalah perintah untuk memasukkan password yang diinginkan ya. Di sini ada inputan dengan variabel input. Kemudian nah ini saya memanggil fungsi input, prosedur input dengan parameter pwlist, password list, dan input. Kemudian saya deklarasiin choice ya, pilihan ya, untuk kita memilih menu-menu apa yang mau kita pilih. Kemudian kita masuk ke bagian perulangan do while ya. Nah do while ini jadi di sini kondisinya kalau pilihan kita tidak sama dengan 6. Nah di sini dilihat ada menu-menu ya, ada tampilan menu-menu. Di sini kita juga akan disuruh untuk menginputkan pilihan-pilihan yang ada di menu ini. Nah kita masuk ke percabangan switch choice. Jadi misalkan nih kalau kita masukkan pilihannya 1, maka program akan setting ya, akan mengatur cek statusnya sama dengan true ya. Artinya kita masuk ke dalam mode admin. Kemudian kalau misalkan kita pilih pilihan kedua, maka cek statusnya adalah false. Jadi kita masuk ke dalam mode anonymous. Lalu kalau misalkan kita pilih kondisi ketiga nih, maka kita akan menampilkan password ya yang udah dienkripsi atau didekripsi. Lalu kita masuk ke case 4 ya. Case 4-nya adalah proses encrypt. Ya, jadi di sini kita akan melakukan proses encrypt password sebelum nanti ditampilkan di case 3. Dan di case 5 juga sama kayak case 4 ya. Kita akan melakukan proses dekripsi sebelum ditampilkan di case 3 ya. Nah, di sini ada kalau misalkan kita pilih pilihan 6, artinya kita anggap program itu udah selesai. Kalau misalkan nih kita masukin pilihannya salah, selain dari ke-6 pilihan ini, maka akan muncul tulisan maaf pilihan tidak ada. Tetapi program tidak akan berhenti. Program akan mengulang lagi sampai kita memilih
case ke-6 ya, pilihan ke-6. Nah, sudah. Lalu sekarang saya akan coba tes running ya. Oke, di sini saya akan coba masukkan password dulu ya. Passwordnya kalau nggak salah, oke, sini saya inputkan ONFIDY. Lalu, nah ini kita awal-awal masuk ke mode anonymous. Kemudian kita mau ubah ke mode admin. Jadi kita klik satu ya, login. Nah ini udah masuk mode admin. Kemudian kita pilih nih untuk mengenkripsikan. Berarti kita klik 4. Lalu kita akan menampilkan password yang udah dienkripsi. Nah di sini dilihat ya, password yang dienkripsi menjadi FDYONX. Kemudian saya akan mendekripsikan passwordnya ya. Kita klik 5. Kemudian saya akan menampilkan ya, jadi saya pilih 3. Maka kode password yang ditampilkan pun jadi ONFIDY ya, yang seperti kita inputkan tadi di atas. Nah kalau misalkan tadi kan admin, kita akan masuk ke mode anonymous yang tadi ya, dengan cara kita klik 2 ya untuk logout. Nah kemudian kita akan melakukan enkripsi password ya, klik 4. Lalu kita tampilkan, klik 3. Nah ini bisa dilihat ya, tampilannya XNOYDF. Ini tadi saya bilang dia akan menampilkan urutan kodenya secara terbalik. Nah kalau misalkan kita dekripsikan nih, kita klik 5, lalu kita tampilkan show password ya 3, maka ya tampilannya adalah YDIFNO ya, terbalik juga. Nah ini kan udah ya. Kalau kita mau selesaikan programnya, maka kita klik 6 ya untuk selesaikan program dan selesai. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang. Atas perhatiannya, terima kasih.